juga dipelajari. Cuman secara naluri anak-anak juga tahu bahwa ini boleh, ini dan tidak. Ya, dia sudah tahu. Manusia itu sudah bisa. Ketika dulu bayi masih kecil, dia mengambil benda panas, oh ini panas, nyata api. Allah masih tahu bahwa itu tidak, jangan dipegang, itu ada bentuk ilham. Nanti dia tidak akan pegang itu lagi. Pun sama, ketika dia berkata baik, maka dia akan demikian. Nah, ilham itu sesuatu yang dari Allah langsung. Dari Allah langsung. Dan dia dari hati kecil. Yang pertama, yang kedua, baik dan buruk itu Allah sudah kasih tahu melalui apa? Melalui ayat-ayatnya, melalui alam raya ini Allah sudah tunjukkan ilham-ilham itu. Beda sama wangsit ya. Kalau wangsit kemudian lagi apa tuh istilahnya bimbo dan sebagainya, itu kan prediksi menggunakan apa tuh? Apalagi sudah menggunakan ramalan-ramalan itu bukan ilham tuh. Itu sudah melibatkan jin, ya. Baik. Ibnu Jarir mengatakan, ya. Jadi ada dulu manusia ketika dia hidup itu sudah ditentukan baik dan buruknya, gitu kan? Kemudian ditanya, kalau orang itu mengalami nasib baik, apakah atau nasib buruk, apakah itu Allah atau bukan? Kalau memang kita sudah diketahui bahwa kita menjadi penghuni neraka, untuk apa kita ibadah, kan gitu kan? Kalau kita memang sudah dicatatkan oleh Allah kita masuk surga, kita masuk ibadah, itu masuk sendiri. Nah, surga dan neraka itu adalah hasil dari bagaimana kita mengolah wujud dan takwa yang Allah berikan kepada kita. Challenge. Allah kasih challenge kepada kita. Kalau kita bagus dapatnya surga, kalau kita nggak bagus dapatnya neraka. Wujud dan takwa. Kalau wujudnya yang Anda kembangkan, maka nanti akan jatuh golongan kiri, yaitu masuk neraka. Tapi kalau takwanya, ini akan masuk ke surga. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang ketika dia lahir dalam kondisi fitrah, kemudian orang tuanya menyebabkan dia tidak beriman kepada Allah, Allah kasih hidayah. Itu pun ilham disebut. Allah kasih hidayah, dia kembali lagi kepada yang benar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang awalnya soleh, rajin ibadah, karena sifat-sifat dan ada hal-hal yang Allah nggak suka, Allah kasih dia keburukan. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka di sini pentingnya kita tuh, ketika kita sudah mendapatkan wujud dan dapat, kita minta kepada Allah supaya apa? Supaya hidayah, ilham yang sudah Allah berikan kepada kita, ilham-ilham yang baik itu Allah tetapkan dalam hati kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan bawa iman. Dalam sholat itu selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita bilang adalah hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan, Allah ajarkan pertolongan apa yang pertama kali kita minta kepada Allah. Allah tegaskan dalam ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta kepada Allah bukan jabatan, bukan harta, bukan bini yang cantik, bukan apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau bahasa kita, ya Allah, bimbinglah aku ke jalan yang lurus. Kita minta dibimbing oleh Allah untuk jalan yang lurus. Kenapa? Karena dalam perjalanannya setan senantiasa akan menggoda kita. Alladzi waswisu fi sudurin nas dan untuk menaikkan mood boostringnya wujud, maka jin setan itu akan selalu menggoda kita. Dan kita minta bimbingan kepada Allah agar Allah bimbing kita dulu.
Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang usaha ini baik, berikan. Kalau memang nggak baik, tinggalkan. Kan gitu. Jadi sebenarnya kita berdoa kepada Allah bukan karena kita ingin dikabulkan doanya. Kembali lagi, kita berdoa kepada Allah, kita wajib berdoa. Kenapa? Doa itu bukan kita minta kepada Allah. Doa itu perintah Allah. Ini yang kadang-kadang kita salah mengartikan doa. Doa itu dianggapnya kita minta kepada Allah. Enggak. Doa itu adalah perintah Allah. Ud'uni. Doalah kamu kepada aku. Jadi kita mau susah, kita mau senang, kita mau apapun kondisinya harus doa, itu wajib. Maka saya bilang doa aja. Kita menjalankan perintah Allah untuk berdoa. Masalah Allah kabul, Allah istajib, Allah enggak, itu urusan Allah. Yang penting kita berdoa. Nah, doa yang Allah ajar menamakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing saya ke jalan yang lurus. Insya Allah kalau jalan lurus mas lama di kerjaan, ya Allah bimbing saya supaya jalan lurus. Kita insya Allah akan hindarkan dari orang-orang yang tidak baik di kantor. Ada orang yang menjatuhin kita, Allah lindungi. Ada kerjaan-kerjaan yang seharusnya membawa resiko korupsi dan sebagainya, Allah lindungi. Karena kita libatkan Allah dalam pekerjaan, dalam dagang pun demikian. Kita minta bimbing Allah dalam berdagang. Insya Allah kalau Allah bimbing kita nggak bakal ditipu dalam berdagang, nggak bakal ditipu oleh orang. Karena Allah yang bimbing dan jaga. Farhamah ujuraha wa taqwaha. Baik. Terakhir satu surat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa dengan cara apa? Takwa tadi. Ya. Fa'alhamah ujuraha wa taqwa. Orang yang menjalankan takwa berarti sudah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Ini sama dengan ayat pada surat Al-A'la ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya betul orang-orang yang membersihkan diri dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Ya. Orang-orang itu yang Allah kasih nikmat, disucikan jiwanya. Maka arti lain dari amal zakah kata ulama itu, kalau yang pertama kata ini, amal zakah itu adalah beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Artinya dia usaha untuk mensucikan jiwanya. Tapi ulama tafsir mengatakan yang kedua, yang maksud artinya adalah beruntunglah orang-orang yang dibersihkan jiwanya oleh Allah. Siapa orang yang dibersihkan jiwanya oleh Allah? Kenapa dia dipilih Allah dibersihkan jiwanya? Karena memang dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersihkan jiwanya. Ciri-ciri orang yang senantiasa membersihkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila dia ada masalah, apabila dia ada kesalahan, apabila dia kekeliruan, dia wadaka rasma rabbih. Dia sedang senantiasa ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhannya, fa shalat, kemudian sholat. Jadi ciri orang yang Allah bersihkan jiwanya, yang Allah jaga jiwanya adalah orang yang senantiasa menjaga sholat. Nah, kalau ada orang yang malas sholat, tetapi tanda-tanda itu orang jiwanya belum bersih. Paham ya? Kalau kita mau beruntung, kata Quran, mau aflaha, beruntung, tazakka, bersihkan jiwa. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Ingat Allah, kemudian sholat. Makanya ada orang-orang ketika dia gelisah itu kan sholat. Karena dalam hidup ini ada saatnya kita bicara kepada Allah, ada kalanya Allah berbicara kepada kita. Kalau kita ingin berbicara kepada Allah, sholat. Sebenarnya sholat adalah saatnya kita bicara kepada Allah, saatnya kita curhat kepada Allah.
Nah, kalau kita pengen Allah berbicara kepada kita, ngobrol ke kita, baca Quran.